Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang sedang membahas dua pemimpin dunia sekarang ini ya, yaitu Donald Trump dan Netanyahu. Dalam gejolak politik geopolitik dunia yang terus berubah, pada saat ini muncul pola yang semakin kentara bagaimana para pemimpin yang terpojok oleh skandal dan tekanan internal dalam negara mereka sendiri berusaha mengalihkan perhatian publik dan melalui konflik eksternal yang berskala besar. Ini dilakukan Netanyahu. Tidak tanggung-tanggung, Israel di bawah Netanyahu menyerang Iran. Lalu secara mengejutkan, Donald Trump, pemimpin negara adidaya ya, memerintahkan militer Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pembom B-2 siluman yang membawa bom penghancur bunker sekaligus ke situs-situs nuklir Iran, menegaskan apa yang ada di benak barat. Israel boleh memiliki senjata nuklir, sedangkan Iran tidak. Nah, penyerangan itu sendiri adalah spekulasi politik yang gila ya, dari dua orang yang terkuak memiliki spekulasi liar nih, yang riaknya jelas terbaca di media sosial terkemuka seperti X, mantan Twitter ini ya. Mengapa Netanyahu suka sekali mencetuskan perang dan mengapa Donald Trump akhirnya mengikuti jejaknya? Walah, masih menurut spekulasi publik ini ya, ini adalah karena Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang keadaannya sedang terjerat skandal korupsi dan menghadapi tekanan politik di dalam negeri. Maka belakangan ini dia berusaha kembali menancapkan kuku kekuasaannya dengan menggulirkan aksi militer yang membakar kawasan dari Gaza, Lebanon, hingga Suriah. Tapi lebih dari itu, sikapnya tampak makin berani, bahkan nekat untuk menyeret Israel ke dalam konfrontasi yang lebih luas, termasuk dengan menyerang Iran. Dan ini tak ada habis-habisnya, tak ada ujung-ujungnya. Dan benar saja nasib dunia kini berada di tangan dua pemimpin yang tidak waras. Kenapa? Karena muncul Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang masih berambisi kembali waktu itu ke Gedung Putih, yang sekaligus juga menghadapi tuntutan hukum dan penolakan keras di dalam negerinya. Ia tampak mengikuti pola yang sama, yaitu memanfaatkan ketegangan global sebagai panggung politik ya. Dalam retorika populisnya, Iran juga dijadikan kambing hitam. Perang seolah-olah adalah solusi dari keterpurukan pribadinya itu. Kini terjadi perang opini juga nih di platform X akhirnya ya, dan platform Truth yang dikendalikan oleh Donald Trump sendiri. Truth itu saingan X tadinya ya. Nah, jika Netanyahu masih menggenggam sebagian besar kendali narasi melalui media nasionalnya Israel ya, Trump mulai kehilangan panggung di platform publik seperti X. Apalagi sekarang kan udah musuhan tuh sama si ya di platform X yang Twitter ini. Generasi muda dan jurnalis independen dengan bebas mengeluarkan kritik tajam mereka. Melihat gelagat manipulasi kekuasaan, mereka tak mau tinggal diam. Karena itulah Trump kini lebih aktif di Truth Social buatannya sendiri nih, platform miliknya sendiri. Tempat narasi bisa dikontrol dan gema dukungan terasa lebih solid, lebih besar daripada kenyataan ya. Tapi dunia digital tidak bisa dibohongi selamanya. Truth Social adalah ruang gema, bukan opini publik nyata, bukan realitas yang sebenarnya. Dan semua orang tahu betapa bahaya dunia di tangan pemimpin yang salah. Sejarah sendiri sebenarnya sudah memberikan bukti yang cukup sebagai pelajarannya, dari Kaisar Nero yang membakar kota Roma. Kota Roma terbakar demi egonya, hingga Hitler yang menyeret dunia ke jurang perang dunia hanya untuk memenuhi delusi kejayaan. Pemimpin seperti mereka menjadikan dunia sebagai tebusan ambisi pribadi. Netanyahu dan Trump ini juga mirip ya, hampir mirip ya. Mungkin tidak membakar dunia secara harfiah ya, setidaknya sampai saat ini belum. Tapi sikap mereka menggambarkan bagaimana rakyat biasa, anak-anak, kota-kota di masa depan bisa dijadikan collateral damage demi kekuasaan yang rapuh. Jangan salah juga ya, Iran itu bukan semata-mata korban. Iran dan dunia Arab juga punya ambisi loh. Sama, ini penyebabnya ini ego semua ini. Di sisi lain kita tidak bisa menutup mata, Iran adalah negara dengan ambisi regional yang nyata. Program misil proksi Timur Tengah dan retorika revolusioner yang menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan, terutama di Timur Tengah. Dunia Arab pun terpecah belah, sebagian yang memilih diam, sebagian ikut bermain politik.
dua muka pula itu ya, dan sebagian lainnya hanya bisa menonton sambil mengkhawatirkan kelangsungan rakyat Palestina ya, seperti kita sekarang lah ya, bagaimana masa depan umat Islam misalnya. Namun harapan itu sebenarnya belum mati. Kenapa? Meski para pemimpin mereka itu bermain api, kita melihat bahwa di dalam masyarakat Amerika dan Israel sendiri ya, ini riaknya makin kuat. Nurani mereka masih hidup, ribuan orang turun ke jalan contohnya. Ini bukti nyata ya, jurnalis mempertaruhkan karir untuk menyuarakan kebenaran. Dan generasi muda mulai bangkit dari propaganda ya, mereka menolak propaganda pemimpin mereka sekarang. Begitu pula di Iran dan negara-negara Arab, semakin banyak intelektual, mahasiswa, dan rakyat biasa yang mulai mempertanyakan arah kekuasaan dan kepalsuan heroisme yang palsu gitu. Jadi kita hidup dalam dunia yang berbahaya, tapi dunia ini belum kehilangan harapan selama ada manusia yang menolak untuk tunduk pada kebohongan. Dan juga kekuasaan yang membudakkan hati. Konten ini sebenarnya dibuat dalam bentuk refleksi dan suara kemanusiaan ya, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kehancuran. Oke, cukup sekian. Kalau suka di like, dan juga jangan lupa tinggalkan komen jika ada pendapat. Sampai jumpa lagi.